tugas dari calon guru penggerak untuk mengobservasi guru. Jadi di sini peran saya bukan menggurui guru atau saya lebih bisa dari guru, tapi kita sharing saja kembali baik-baik. Seperti itu. Jadi selama saya mengobservasi guru ada 3 tahap nanti. Yang pertama pra-observasi. Nah, yang ini adalah kegiatan kita pada saat pra-observasi. Nanti saya akan mendalami apa saja yang ingin ibu guru lakukan dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah itu pada saat proses pembelajaran dan setelah proses pembelajaran atau pasca observasi. Jadi sebelum kita mulai bisa ibu memperkenalkan diri dulu. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Rizka ya. Kebetulan saya guru kelas di kelas 4, guru kelas di kelas 4. Asal sekolah SDN 3 Belanting. SDN 3 Belanting bertempat di Dusun Lepeloang, Desa Belanting, Kecamatan Sambelyer, Kabupaten Lombok Timur. Ya. Saya Muhayyar SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN Satap 2 Sambelyer. Sebenarnya saya akan mewawancarai guru yang setara dengan guru SMP. Tapi untuk lebih mendalami pendalaman materi di SD, makanya saya meminta tolong dengan guru di SD. Mudah-mudahan ada kesempatannya kita untuk berbagi praktik baik guru. Bisa kita mulai diskusinya? Baik. Mengajar di kelas berapa guru? Kelas 4. Kelas 4 SD ya? Iya, kelas 4 SD. Nah, di dalam proses pembelajaran apa saja yang ingin ibu guru kembangkan dalam menyusun strategi pembelajaran tersebut? Ya. Jadi karena kita di sini kan sudah menggunakan kurikulum merdeka ya, otomatis di sini kita ingin lebih mengembangkan di dalam proses pembelajaran itu bagaimana memberikan materi pembelajaran itu menggunakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Proses pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi di sini anak bisa kita kelompokkan tergantung dari tingkat kemampuan siswa. Otomatis untuk mencapai tujuan yang satu itu kita berikan dia cara yang berbeda kan kalau diferensiasi itu, tapi untuk mencapai tujuan yang satu. Tergantung dari tingkat kemampuan. Boleh tahu sudah sampai tema dipakai kalau SD? Nah, pakai permuatan sekarang karena kita kurikulum merdeka. Kalau kemarin yang kurikulum 2013 pakai per tema. Tapi kalau sekarang kan sudah pakai permuatan. Ada matematika, IPAS, ya, bahasa Indonesia, seni musik, PKM. Ya, IPAS kalau dipakai sekarang. Nah, untuk besok pada saat mengajar ini, materi apa yang pada saat ini diajarkan ya? Ya karena kebetulan jam saya matematika besok, jadi yang ingin disampaikan itu materinya adalah bagaimana mengukur luas menggunakan satuan tidak baku. Materi luas menggunakan satuan tidak baku. Kalau boleh tahu Bu Guru, kira-kira materi tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajaran di materi ini, karena ini kita mengukur luas menggunakan satuan tidak baku, jadi di sini harapan kita di tujuan pembelajaran ini siswa mampu atau siswa bisa mengukur luas menggunakan satuan tidak baku. Di mana satuan tidak baku di sini kita menggunakan persegi satuan untuk satuan tidak baku. Satuan tidak baku ya? Ya. Siswa dapat mengukur luas menggunakan satuan tidak baku. Itu tujuan yang ingin kita capai. Wah, seru. Berarti Bu Guru bisa menggunakan media? Iya, ada kita menggunakan alat peraga. Misalnya kita menggunakan kertas ya, yang misalnya bisa kertas HPS ya, yang semula berbentuk persegi panjang, nanti di prosesnya itu
kita mengajak siswa untuk merubahnya dulu atau membuatnya menjadi bentuk persegi. Nah dari sana siswa nanti membuat lipatan-lipatan sehingga bisa menentukan berapa luas persegi satuan di setiap beberapa lipatan, misalnya lipatan 1, lipatan 2, lipatan 3 dan seterusnya. Jadi praktik langsung. Jadi anak itu di sini kalau dia praktik langsung cepat pemahamannya seperti itu. Dan di samping itu juga kita ada LK-nya juga nanti dilengkapi sama LK. Jadi nanti siswa dibentuk menjadi 4 atau 5 kelompok. Nanti kemudian setelah diskusi untuk menentukan berapa luas persegi satuan dari sekian-sekian lipatan itu, nanti masing-masing persentase. Jadi sudah jelas di sana siswa akan lebih paham, cepat pemahamannya di sana kalau kita praktik langsung menggunakan alat peraga tersebut. Seperti itu. Berarti nanti anak-anak akan dibentuk dalam kelompok, Iya, kelompok. kemudian kita dibagikan LK. Nah, ya, jadi di sana praktik langsung anak itu untuk mengukur luas menggunakan persegi satuan. Karena di sini masih menggunakan satuan tidak baku. Nah kalau boleh tahu Bu Guru untuk medianya, media pembelajaran yang ingin dipakai, karena ini kan metode pembelajaran berdiferensiasi, jadi seperti yang dikatakan tadi ya. Jadi nanti kita kelompokkan anak, ada yang pengetahuannya sedang, rendah, sedang sama tinggi. Kalau anak yang pengetahuannya sedang itu bisa kita menggunakan alat peraga tadi, media tadi, kertas tadi. Langsung kita contohkan bagaimana cara melipat. Nah dari hasil lipatan itu anak bisa langsung mengetahui berapa luas persegi satuan setiap lipatan itu, seperti itu. Kalau yang sudah kemampuannya bisa dibilang tinggi, anak itu bisa langsung kita berikan dalam bentuk soal langsung seperti itu. Jadi sudah ada soalnya kita berikan, anak itu langsung bisa menghitung langsung luas persegi satuannya. Nah, sudah kita buatkan soal dalam bentuk yang berbeda seperti itu. Ya berarti kelompok tersebut diajarkan berdasarkan kesiapan belajarnya, berdasarkan tingkat kemampuannya. Iya, betul. Nah, Bu Guru, jadi kalau saya lihat tujuan pembelajarannya siswa bisa mengukur luas satuan yang tidak baku dengan menggunakan satuan yang tidak baku. Terus metode pembelajaran dengan berdiferensiasi. Kayaknya seru ini nanti kita lihat. Mudah-mudahan dalam proses pembelajarannya nanti berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih banyak Bu Guru atas waktunya. Nanti kita kembali. Kapan ini untuk jamnya Bu Guru? Ya hari besok jam pertama. Jam pertama besok. Iya, besok jam pertama. Ya besok saya juga akan masuk ke kelasnya Bu Guru untuk mengobservasi jalannya proses pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Bu Guru. Terima kasih sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Oke, kita mulai pembelajarannya ya. Jadi sebelum mulai pembelajaran, dulu tanya gimana kabarnya semua? Baik. Semua ya? Hadir semua. Ada satu orang temannya nggak hadir ya? Kenapa memang? Oke, sudah sebelum kita mulai belajar supaya kita lebih semangat, kita nyanyi sama-sama.
menggunakan apa kemarin? Beda dia ya. Misalnya alat ukurnya antara bukti tulis dan buku gambar mana lebih besar? Otomatis kalau kita menggunakan alat yang lebih kecil, otomatis yang dibutuhkan lebih banyak. Makanya dikatakan alat ukur luas yang tidak baku. Oke, sekarang kita langsung praktik ukur luas menggunakan satuan tidak baku, menggunakan persegi satu. Ya. Ibu guru contohkan ya. Kita ambil selembar kertas, guru contohkan ya. Jadi nanti setelah ini kalian ibu guru bagi berkelompok ya. Nah ini kita buat kertas ini bentuknya apa kertas ini? Panjang. Nah, yang persegi panjang ini kita buat, kita bentuk dulu menjadi bentuk persegi. Karena kita nanti di sini untuk mengukur luas itu menggunakan persegi satu. Oke, kalau bentuk persegi itu berarti panjang sisinya bagaimana? Sama. Oke, sekarang kita mau pakai panjang sisi berapa sentimeter maunya? Misalnya sama-sama 20 cm. Oke ya. Berarti panjang semua sisi 20 cm ya. Oke, kita garis ya. Jadi seperti ini nanti kalian di dalam kelompok itu nanti ya seperti ini. Oke, ini sudah bentuknya menjadi persegi. Selanjutnya kita akan menghitung luas menggunakan satuan tidak baku, yaitu persegi satuan. Oke, langkah pertama, kertas dilipat menjadi 2. Ya, kertas dilipat ya. Kertas lipat. Ini lipatan pertama namanya ya. Ini lipatan pertama. Berarti ada berapa persegi satuan yang terbentuk? 2. Ya, ada 2. Untuk mempermudah kalian, tinggal dikasih angka 1 dan angka 2 supaya tidak keliru nanti pas melihat berapa banyak lipetannya. Oke, ini lipetan pertama ya. Selanjutnya kita masuk ke lipetan kedua. Berarti di lipetan kedua ini kita lihat ada berapa? Tinggal kita isi. Ini angka ini tidak usah dicoret-coret. Kalau udah ada angka 1, 2, berarti tinggal diisi 3 dan 4. Yang kosong tempatnya. Paham sampai di sini? Oke, berarti di lipatan kedua sudah terbentuk berapa persegi satuan? Ini lipatan kedua, 1, 2. Kalau dilipat lagi menjadi lipatan ketiga, ya ada berapa persegi satuan yang terbentuk? Ada 6. Kita cari mana yang kosong, kita kasih nomor ya. Nah ini ada 5 dan 6. Oke, begitu selanjutnya. Paham sampai di sini? Berarti di sini sudah terbentuk berapa persegi satuan? 6.
mengajar tadi di kelas? Alhamdulillah lega rasanya karena proses pembelajaran bisa dibilang berjalan lancar. Kemudian antusias anak-anak luar biasa karena proses pembelajarannya kita kan tadi ada diskusi kelompok juga, ada persentase juga. Ya. Jadi selama tadi saya masuk di kelas, saya melihat tujuan dari pembelajaran yang guru paparkan sudah tercapai dengan bagus sekali, dengan baik. Kemudian untuk mengembangkan keaktifan siswa sudah juga berjalan dengan bagus, dengan baik. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasinya nanti. Kemudian untuk pengolahannya, untuk mencari tingkat pengetahuannya itu mungkin yang perlu kita tingkatkan lagi, karena tadi saya melihat bahwa anak-anak diberikan langsung diberikan penjelasan materi, atau mungkin ibu guru pernah melakukan pemetaan terhadap kemampuan siswa sebelumnya. Sudah? Ya sudah, karena dari sana dasar kita membuat kelompok siswa tersebut. Kita ukur dari tingkat kemampuannya, yang kemampuannya rendah, sedang. Jadi kita bisa dibilang metodenya beda lah begitu. Ya, makanya tadi saya melihat langsung, ternyata sudah dilakukan pada saat awal-awal pembelajaran. Ya, untuk pengolahan kelasnya sudah berjalan dengan rapi. Pembentukan kelompok juga sangat bagus. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas waktunya Bu Guru untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, dan semoga ini menjadi praktik baik buat saya pribadi, dan semoga saya juga bisa mempraktikkan apa yang ibu guru praktikkan nanti di kelas. Terima kasih banyak Bu Guru. Sama-sama. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Guru Penggerak, calon guru penggerak, atas bimbingannya, atas masukannya yang luar biasa. Semoga kedepannya proses pembelajaran saya di kelas bisa lebih baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.